Assalamualaikum sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Nabhan channel berbagi ilmu. Insyaallah bila apa yang saya sampaikan bermanfaat, silahkan lanjutkan menjadikannya sebagai amal jariah dengan like, share. Apabila ada kesalahan, jangan lupa berikan saya tausiah balik, berikan saya komentar. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sadaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhuna, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di Nabhan Channel. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi. Mari kita membuat perenungan tentang pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan pesan-pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama merenungkan tentang tujuan hidup kita, membuat kesimpulan sebenarnya dalam hidup ini yang harus kita tata di awal adalah mengingat kembali fokus terhadap tujuan hidup kita. Tentu saja kalau kita mempelajari isyarat-isyarat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang apa sebenarnya tujuan kita, pasti kita akan semua mengetahui bahwa tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Dalam kesimpulan yang lain, tujuan kita adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Tetapi jujur saja, untuk selalu fokus bahwa tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali yang terbaik, dengan kembali yang husnul khatimah, dengan membawa qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Itu tidak mudah. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita renungkan di pertemuan sebelumnya, bahwa tidak setiap orang fokus dengan tujuan hidupnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala seperti bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendapatkan hasil dari perenungan kita bahwa tujuan hidup kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhir hidup kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sebagai manusia tentu saja kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita persiapkan bersama-sama diri kita dengan amal-amal yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita nanti, bahwa akhir hayat hidup kita adalah akhir yang husnul khatimah, bukan yang su'ul khatimah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menampilkan contoh hasil perenungan dua kisah yang masyhur, yaitu yang dimuat di dalam kitab hadis Muslim dan hadis Bukhari. Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis berkaitan dengan akhir hidup dua orang yang berbeda. Yang pertama ada akhir hidup seorang dengan
status diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akhir hidup seseorang yang tidak diampuni dalam pengertian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang sangat masyhur sekali, bahkan banyak tafsir-tafsir dari kisah ini yang diriwayatkan oleh Imam ya, yang disampaikan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam kitabnya ya. Yang pertama adalah kisah tentang seorang yang mendapatkan murka Allah dan azab Allah karena seekor kucing. Dia mengurung kucing di dalam rumahnya dan tidak memberi makan. Hadis ini bukan semata-mata ingin menceritakan bagaimana orang yang beramal soleh, berbuat baik, beribadah, ya mungkin dia sudah terbiasa melakukan amal-amal soleh, sholat duha, sholat tahajud, tilawah, Quran, sedekah, mungkin sudah pergi umroh dan haji, hanya dengan melakukan perbuatan yang kecil seperti menyakiti seekor kucing dengan tidak memberinya makan di dalam hadis tersebut, dengan kata-kata udzibatim ra'atun fi hirratin, disiksa seorang wanita karena seekor kucing. Tentu saja fokus kita bukan ke situnya. Ke setiap orang punya akhir hidup masing-masing. Siapapun dia, mau orang yang solih atau pendosa gitu. Tapi bukan berarti tekanannya, menurut renungan saya, tekanannya di bahwa orang solih pun bisa meninggal dalam kondisi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata itu. Bahwa orang yang terbiasa hidup solih ya, dari kecil sampai dewasa sampai besar akan matinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Insya Allah orang yang terbiasa beramal solih, melakukan amal-amal solih secara umum, pasti akhir hidupnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi menurut saya, renungan saya, hadis ini menceritakan tentang bagaimana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang munculnya dari hati. Itu hati perempuan yang menyiksa kucing itu dengan mengurungnya, tidak memberi makan, tidak memiliki rasa kasih sayang, yang muncul dari hati yang paling dalam, kebersihan hati, qalbun salim, sehingga dia tega menyiksa kucing tersebut, tidak memberi makan sampai kucing itu mati. Ini tekanannya menurut saya. Tekanannya di sini. Qalbun salim itu. Qalbun salim bisa dalam bentuk apapun. Tidak dengan hewan seperti itu, apalagi dengan manusia. Ini tekanannya. Jadi amal yang terbaik yang kita lakukan adalah amal yang muncul dari hati, dan itulah ikhlas namanya. Itu tidak merasa kasihan dalam kucing tersebut, dan dia tidak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya sama sekali, dalam hati yang paling dalam. Dia kejam. Nah, seperti itu. Nah, kisah yang lain pembandingnya adalah masih di dalam Sahih Muslim Bukhari, kisah tentang seekor anjing ya, yang menjadi wasilah turunnya rahmat Allah dan diampuni seorang pendosa, mumisat, imra'atun mumisatun, seorang wanita pezina. Dia menolong anjing, ini masyhur sekali, saya tidak usah ceritakan, sahabat fillah semua pasti tahu. Dia menolong seekor anjing yang kehausan, kemudian dia meninggal dan Allah nyatakan diampuni dosa-dosanya. Ini juga sama, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana si perempuan ini mendapatkan hati yang bersih, motivasi yang sangat kuat, tidak karena apapun, untuk menolong sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tentu saja bukan untuk melegitimasi bahwa kita boleh tetap melakukan maksiat dengan tetap mengharap rahmat Allah, bukan. Jadi bukan untuk menjadi satu dalil bahwa setiap pendosa boleh tetap dengan dosanya, suatu ketika insya Allah akan ada amal yang akan menghapus dosanya. Tidak. Seorang pendosa yang harus bertobat. Kasus ini di dalam kisah hadis tentang
pendosa, ya pezina yang menolong anjing kehausan, itu tekanannya adalah si perempuan ini mempunyai hati yang sangat bersih saat itu, amalnya sekehendak Allah, dengan kehendak Allah membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala dan membuat dia diampuni dosa-dosanya. Tentu ini butuh kajian yang sangat mendalam untuk mengkaji hadis ini. Tapi intisarinya adalah bahwa qalbun salim saat itulah yang membuat wanita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat semuanya, mari kita sama-sama memulai hidup kita dengan membersihkan hati kita, qalbun salim. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun, tidak ada manfaat, suatu hari di mana tidak ada manfaat harta, wala banun, dan tidak juga manfaat anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali untuk orang-orang yang menghadap Allah dengan keadaan qalbun salim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu menjaga hati kita untuk senantiasa beramal yang terbaik dan menjaga hati kita dari hal-hal yang akan memalingkan fokus kita dengan tujuan hidup kita, yakni suatu ketika nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menghadap kepada Allah dengan qalbun salim dan berhak layak meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat semuanya, apa yang saya sampaikan hari ini hasil perenungan kita bersama, mudah-mudahan membawa inspirasi, menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semuanya untuk senantiasa beramal yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang menciptakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan khalaqal mauta wal hayata, menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kita, liyabluwakum, menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Demikian sahabat, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.